Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6. Sekarang pelajarannya yaitu tentang lanjutan kemarin, yaitu tentang sifat toleransi ya. Sekarang materinya adalah surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Sebelum daripada membahas surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, ayo siapa yang hafal daripada contoh pembiasaan sikap toleransi terhadap orang lain? Ada yang hafal nggak? Kalau ada yang hafal, langsung japri Mr. Asep setelah materi ini ya, yang ada 5. Oke, terus yang kedua yaitu sikap toleransi yang dapat diterapkan dengan baik. Siapa yang hafal? Yang ada 5. Kalau hafal langsung japri ke Mr. Asep, entah voice note, entah video, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita bahas tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Jangan lupa siapin lagi pulpennya ya, karena ada kalimat-kalimat yang harus digarisin. Di halaman 7, surat Al-Maidah terdiri atas 120 ayat. Digarisin nggak? Kalau semisalnya ada berapa ayatkah surat Al-Maidah? Jawabannya ini 120. Nah, surat Al-Maidah termasuk surat yang kelima di dalam Al-Quran, termasuk golongan surat Madaniyah. Al-Maidah artinya hidangan. Ya, nih artinya hidangan. Kalau misalnya ada pertanyaan, apa arti Al-Maidah? Jawabannya hidangan. Tahu kan hidangan kan? Iya, makanan-makanan biasanya. Ini bercanda aja ya. Next, selanjutnya. Nah, membaca surat Al-Maidah ya. Kita baca bareng-bareng. Dibuka buku PAI-nya halaman 7, kita baca bareng-bareng dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa la tuhillu sya'airallah ولا تحل شعائر الله ولا شهر الحرم ولا شهر الحرم ولا هدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّذِيحَةُ وَمَا أَكَلَ سَبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى نُصُوبٍ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ إِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
wa famanit turafi mahmadatin ghairu mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Baik, terima kasih. Kita baca bareng-bareng artinya, Kak. Ya. Oke, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiir Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang. Matiin belum, Sir. Ayo kita baca bareng-bareng anak-anakku. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiir-syiir kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram dan jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan qalid hewan-hewan kurban yang diberi tanda dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka boleh kamu berburu dan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakannya kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, dipukul, yang jatuh, yang tidak dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dan dengan zalim anak panah, karena itu salah satu perbuatan fasik ya, salah satu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untuk kamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah pengampun maha penyayang. Nah, itu daripada artinya. Langsung isi pokoknya ya, kayak isi pokok kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Yang pertama, ini juga garisin enggak? Ya, isi pokoknya itu ada di halaman 9 ya. Isi pokok surat Al-Maidah ayat 2 adalah bahwa dalam Islam manusia berhak marah dan tidak suka ya. Akan tetapi ia tidak berhak berbuat aniaya pada waktu marah dan pada waktu terdorong rasa benci. Ya, itu yang pertama, itu garisin enggak? Oke. Yang kedua, isi pokok kandungan surat Al-Maidah ayat 3 adalah menjelaskan bahwa ada beberapa hidangan atau makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan. Di antaranya yaitu memakan bangkai, itu tidak boleh, Kak. Ya. Meminum darah itu tidak boleh, dilarang oleh Allah. Dan di sini maaf, Mister menggunakan bahasa yang
baik, yaitu dengan daging babi. Nah, ini juga ya. Ini garisin Kak. Ya, dan lain-lain masih banyak. Nah, itu isi pokok kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Nah, sekarang menulis Kak, ya. Ada di halaman 10 ya. Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 itu ditulis. Nah, ini tulis ini. Nah, oke. Terima kasih anak-anakku sudah belajar surat Al-Maidah. Semoga apa yang tadi Mister sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita baca Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.